Monggo Pina, Mas, Mbak. Saya tutup pintu dulu nggih. Kenalkan, saya bidan istrina yang bertugas di klinik ini nggih, Pak nggih. Saya cocokkan identitas dulu nggih. Namanya bener Mbaknya Mbak Rani nggih. Umurnya 24 tahun, alamatnya Desa Kalijati. Masnya namanya Mas Andi, usianya 26 tahun, alamatnya Kalijati juga nggih. Gimana Mbak, Mas ada yang bisa saya bantu? Ada keluhan apa? Oh ini Bu, saya itu mau menikah bulan depan. Ya karena saya itu belum tahu masalah kesehatan reproduksi yang sehat itu. Oh, oke. Sebelumnya Mbak sama Mas sudah pernah mendengar apa itu kesehatan reproduksi dan seksual calon pengantin apa belum? Iya, itu Bu, saya hanya browsing-browsing saja, tapi kan belum paham penuh. Oh, nanti saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, ada meliputi pernikahan, hak reproduksi, kemudian organ reproduksi, kemudian masa subur dan perencanaan anak dan keluarga berencana, kemudian kehidupan seksual suami istri dan masalah-masalah pernikahan serta kesetaraan gender. Ini yang pertama saya jelaskan pernikahan, pengertian pernikahan. Pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga, Mbak. Kalau dalam agama Islam itu biasanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Mbak. Itu pengertian pernikahan. Kemudian persiapan pernikahan. Pernikahan itu juga perlu disiapkan kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, spiritual dan finansial. Kalau fisik berarti ya Mbaknya itu sama Masnya usahakan sehat. Kesehatan mental berarti apa itu pikirannya itu plong, jangan ada gangguan nyata. Kemudian finansial, yang namanya pernikahan kan membutuhkan dana, kan kemudian hak reproduksi dan seksual itu biasanya hak tertinggi untuk kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi, yang bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Kemudian hak untuk bebas menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Kemudian hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan dalam hubungan seksual. Kemudian saya juga akan menjelaskan organ reproduksi, Ini ada, maaf ya, tak kelihatan, Ini ada organ reproduksi perempuan. Nah, di sini ada ini dari apa ini namanya vagina, kemudian ada saluran telur, kemudian ini indung telur, kemudian ini rahim nanti untuk tempat kalau hamil itu janin di sini, kemudian ini ada lubang vagina dan ini adalah perineum, kemudian ini untuk alat reproduksi laki-lakinya, maaf ya, jelaskan Mas, itu ada penis, ada skrotum, ada testis dan epididymis, Itu untuk kalau penis itu berfungsi sebagai saluran subur. Itu nanti Mbaknya biasanya terjadi antara sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Mbaknya mainnya rutin, rutin tiap bulan, Terus dengan kata lain masa subur itu antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama mens. Itu kalau masa subur itu untuk melakukan hubungan seksual, kalau dengan menghendaki cepat punya anak, nanti insya Allah cepat punya anak. Kemudian perencanaan kehamilan dan mempunyai anak. Nah, ini nanti dikomunikasikan dengan Masnya, kira-kira mau punya anak berapa, kemudian apa itu jaraknya itu usahakan jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Kemudian kalau
perencanaan kehamilan itu mbaknya bisa mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang sehat dan bergizi, nggih. Kemudian hindari kebiasaan yang tidak baik, bisa jadi merokok ataupun misalnya sekarang kan makanan junk food banyak itu ya mbak ya, itu dikurangi nggih. Kemudian untuk keluarga berencana itu menggunakan alat kontrasepsi sebagai penunda kehamilan dan atau mengatur jarak kehamilan. Okay. Kemudian kehidupan seksual suami istri, kehidupan seksual suami istri itu harus diperhatikan, bukan hanya sebatas kontak fisik saja, okay, tapi memberikan efek yang positif bagi kehidupan suami istri. Okay. Kemudian masalah dalam pernikahan, kalau pernikahan awal sih biasanya manis saja ya Pak Mas G. Tapi kalau udah berapa tahun itu biasanya timbul masalah-masalah seperti perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, masalah keuangan, terus kurangnya kepercayaan kepada pasangan, kemudian perbedaan pola asuh. Terus misalkan kok belum dikaruniai anak itu juga bisa timbul masalah, ya. Kemudian untuk kesetaraan gender itu dalam rumah tangga itu bentuknya ada kesetaraan gender dalam cinta kasih suami istri itu harapannya nanti setelah menikah itu suasananya ya saling menyayangi, ya, Mas, ya. Kemudian menggalang kerjasama yang baik, dilandasi saling mengasihi. Kemudian kesetaraan gender dalam perlindungan. Nah ini kebersamaan suami istri dalam melindungi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangannya. Nih. Kemudian kesetaraan gender dalam keagamaan. Suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga, menghayati, memahami, serta melaksanakan nilai agama. Kemudian tentu kesetaraan gender dalam sosial itu pasangan suami istri itu mengembangkan dan menanamkan nilai luhur budaya yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Kemudian ini saya juga akan menjelaskan apa itu tentang tadi sudah dijelaskan semua ya Bu Mbak ya, sudah paham apa belum ya sepertinya? Sudah Bu, kalau misalkan nggak paham nanti saya minta nomor WA Ibu konsultasi lewat WA. Ini tadi saya tanya ya sedikit ya Mbak, kalau pernikahan itu seperti apa ya Mbak? Kalau pernikahan itu berarti ada ikatan batin antara suami dan istri biar hubungannya itu yang harmoni. Kalau itu ya sakinah mawaddah warahmah ngaten Mbak nggih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup Bu. Kalau sudah cukup, nah terima kasih atas kunjungannya. Sebentar saya tulis dulu nggih. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga pernikahannya lancar dalam matur nuwun nggih Mas Mbak. Itu pemeriksaan selanjutnya di ruang sebelah nggih.